Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai SQL. SQL adalah Structured Query Language. Ini adalah bahasa pemrograman yang ditetapkan oleh DBMS, yaitu Database Management System, tentang cara berinteraksi atau berkomunikasi antara pemakai dengan database. SQL merupakan bahasa standar untuk sistem manajemen database relasional. Nah, perintah-perintah SQL ini seperti select, insert, update, delete, create, drop, dan lain sebagainya yang dapat digunakan pada seluruh DBMS. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat sebuah query dari tabel yang ada di layar ini dengan menggunakan program SQL atau Structured Query Language. Pertama, kita pilih pada ribbon menu Create, lalu kita pilih Query Design. Nah, kemudian kita close, kemudian ada SQL View, kita klik. Nah, di sini kita tinggal menuliskan bahasa pemrograman SQL atau Structured Query Language tersebut, sehingga nantinya dapat dibaca oleh Microsoft Access atau database yang kita program pengolah database yang kita gunakan. Nah, dari tabel data yang telah ada tadi ini kita dapat membuat query. Nah, saya akan mencoba membuat query dengan mengelompokkan kelas kelompok ini, jenis kelamin, dan siswa, nama siswa. Misalnya saya ingin input data berupa data siswa, jadi kita tuliskan di sini T data siswa ini adalah tata cara penulisan program SQL. Kemudian tanda titik ini untuk menginputkan fieldnya apa saja. Tadi ada field nomor induk, kita ketikkan. Kemudian field kedua kita masukkan lagi adalah data siswa juga. Kenapa? Berarti ini adalah tabel yang kita pilih, yaitu tabel T data siswa. Nah, kita pilih field yang kedua adalah field nama siswa. Nama siswa. Kemudian field yang ketiga, ini kurung tutup. Selanjutnya field yang ketiga adalah field jenis kelamin dari tabel data siswa. T data siswa, kita ketikkan T data siswa. Kita kasih penutup tanda titik. Field yang kita pilih adalah jenis kelamin. Kita buka lagi dengan kurung, jenis kelamin, jenis kelamin. Kemudian kita kurung, kita koma, ini
yang ketiga adalah fit dari tabel data siswa juga, misalnya T data siswa. Fit yang dipilih adalah fit kelompok. Fit kelompok kurung tutup. Nah, setelah kurung tutup, dari mana data itu diambil, kita ketikkan from T data siswa. Ini artinya adalah bahwa data diambil dari tabel data siswa. Tutup. Nah, ini adalah fit yang kita gunakan: nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, kelompok. Nah, apabila kita ingin memberikan kriteria tambahan, maka di sini terdapat bahasa pemrograman lagi, yaitu adalah where. Where ini adalah jika kita menggunakan query desain adalah menu kriteria. Dimana menggunakannya, yang kita enter, kemudian kita ketikkan where dimana tabel, kemudian kita kasih kurung, dimana kita memilih tabel T data siswa, T data siswa kurung tutup titik kurung buka, bahwa jenis kelamin yang kita pilih adalah khusus jenis kelamin laki-laki. Kita ketikkan di sini laki. Petik penutup, tanda kurung penutup. Dan karena kriterianya ada dua, saya ingin menuliskan kriteria kelompok atau menampilkan kelompok yang berada di kelas A2 dengan kelompok Ladino. Itu gimana cara membuatnya? Kita lanjutkan dengan sintak and atau dan. And kita kasih kurung lagi, kurung pembuka awal, T data siswa kurung tutup, kemudian kita kasih ke titik lagi. Fit yang kita pilih adalah fit kelompok. Fit kelompok, kita hanya memilih kelompok yang berada di kelas A2 dengan kelompok Ladino. Seperti itu. Kurung tutup, petik penutup, kurung penutup. Nah, ini tanda kurung ini harus sesuai jumlahnya antara kurung pembuka dan kurung penutup agar tidak terjadi
terjadi syntax error. Nah, kemudian selanjutnya adalah penyortiran atau sortir gitu ya, dengan menggunakan syntax atau bahasa pemrograman yaitu order by. Besar order by dari tabel data siswa data siswa berbentuk kemudian titik, kita buka lagi nama siswa kurung penutup. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan mencoba apakah program atau bahasa pemrograman yang kita buat menggunakan secure query design atau SQL ini berhasil atau tidak. Untuk kita klik di sini. Nah, ternyata terdapat kesalahan penulisan dalam penulisan SQL. Kita perlu mengecek lagi di mana letak kesalahannya. Invalid breading of name data siswa titik. Nah, ternyata di sini terdapat 2 kurung pembuka. Nah, kita perlu hilangkan karena kurungnya hanya 1. Kita cari di mana kesalahan tadi. Kurung pembuka 2 kali. Oh, ternyata di sini. Tutup. Dan kita coba jalankan. Nah, ternyata sudah berhasil. Tabelnya seperti ini. Kita tadi menampilkan nomor induk, nama siswa, jenis kelamin, kelompok. Nah, kemudian kita juga memberikan penyortiran atau kriteria bahwa yang ditampilkan hanya jenis kelamin laki-laki dengan kelompok A2 albino. Kita bisa lihat dalam SQL view bahwa select data siswa nomor induk, ini adalah fit pertama nomor induk, kemudian fit kedua nama siswa dari tabel data siswa, kemudian fit ketiga adalah jenis kelamin dari tabel data siswa, kemudian fit keempat adalah kelompok dari tabel data siswa diambil from dari tabel data siswa. Kemudian ada kriteria di mana tabel data siswa yaitu fit kelamin hanya yang berjenis kelamin laki-laki, dan pada fit kelompok pada tabel data siswa yang ditampilkan hanya kelompok A2 dari kelompok albino. Order by ini diambil dari tabel data siswa kecuali nama siswa, seperti itu. Jadi tampilannya setelah ditampilkan adalah seperti ini. Nah, di sini sudah kita pahami bahwa sebenarnya program SQL View ini sudah sesuai dengan bahasa pemrograman secara umumnya, seperti bahasa pemrograman manusia. Tinggal kita select, pilih data siswa dari tabel data siswa dengan fit nomor induk, kemudian kita memilih lagi nama siswa dari tabel data siswa, kemudian kita pilih lagi fit jenis kelamin dari tabel data siswa, kemudian kita pilih lagi fit kelompok dari tabel data siswa, from dari tabel data siswa. Jadi ini semua diambil dari tabel data siswa. Kemudian di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa terdapat kriteria yang di dalam pemrograman SQL ditulis dengan bahasa
kemudian yaitu where dimana jenis kelamin dari tabel data siswa itu hanya ditampilkan adalah jenis kelamin laki-laki. Kemudian dan pada bit kelompok dari tabel data siswa yang ditampilkan hanya kelompok A2 albino. Order by tabel data siswa dan nama siswa, seperti itu. Nah, jika kita ingin memberikan kriteria yang lain, kita dapat menambahkannya sesuai dengan kebutuhan atau keinginan kita. Itu. Selanjutnya saya akan melanjutkan menjelaskan tentang makro. Nah, makro ini berada pada tab grid. Coba klik tab grid. Nah, di sini ada pilihan makro. Makro adalah berisi perintah-perintah yang digunakan untuk membuka report, form, ataupun yang lainnya. Nah, makro ini sangat berguna apabila kita sering membuka objek tertentu sehingga akan lebih cepat. Ini seperti jalan pintas. Kita klik makro, nah, akan ada tampilan seperti ini. Nah, ini untuk Microsoft Access 2010. Selanjutnya, di sini ada action catalog. Artinya, nah, di sini berisi perintah-perintah yang akan kita masukkan. Contohnya, saya akan di sini ada database object. Kita klik tanda plus. Nah, di sini misalnya saya ingin membuat perintah untuk membuka form misalnya. Kita klik, kita tahan, selanjutnya kita geser ke layar tengah, kita lepaskan. Nah, akan tampil ini. Form name ini adalah form yang akan dibuka. Nah, selanjutnya kita klik tombol ini dan kita pilih misalnya form F siswa. Nah, selanjutnya di sini pilihannya view, ini bisa membuka form, bisa membuka desain, print preview, datasheet, pivot table, pivot set, ataupun layout dari F siswa. Kita pilih saja form. Nah, selanjutnya untuk where kondisional ini kita bisa memasukkan rumus berupa SQL yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk menjalankan perintah yang sudah kita gunakan ini, maka di sini ada tanda seru, yaitu run. Ketika kita klik, nah seperti ini, kita yes. Nah, kita harus save dulu, misalnya makro menu misalnya, dan kita klik OK. Nah, kemudian akan langsung mengeluarkan F siswa seperti itu. Ini adalah form yang kita pilih tadi. Nah, selanjutnya kita close saja. Nah, di sini misalnya saya ingin mencoba menambahkan, ini ada if, ini adalah permisalan. Kita klik, kemudian kita tahan, kita geser ke sini, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Misalnya kita if false misalnya. Selanjutnya kita pilih di new action untuk membuka, misalnya untuk open report misalnya. Nah, di report name ini kita pilih report yang akan kita buka, misalnya siswa itu.
Selanjutnya kita coba jalankan, kita klik desain, kemudian kita klik run, itu kita ini klik no. Nah, ini mungkin tahan tapi yes. Nah, maka hanya akan muncul F-siswa saja. Kenapa untuk yang report siswa ini tidak muncul? Karena if-nya kita berikan false. Seperti itu. Coba kita ganti. Misalnya sebenarnya untuk memasukkan rumus di sini kita bisa klik tombol invoke builder ini, kita klik. Nah, seperti ini adalah banyak expression elemen yang bisa kita gunakan. Misalnya ada function, ini fungsi, ada pilihan untuk buka database, misalnya ada constant, misalnya seperti itu. Ini yang saya gunakan tadi, ada false operation. Nah, ini tombol-tombol ini bisa digunakan semua. Misalnya constant tadi saya ganti true, klik true, double klik, nah muncul di sini. Kita klik OK. Selanjutnya akan muncul di sini true. Ini adalah sebuah rumus atau bahasa pemrograman. Selanjutnya kita coba jalankan desain, kemudian run, yes. Nah, maka F-siswa juga dijalankan dan report data siswa ataupun report yang kita pilih tadi juga dijalankan seperti itu. Maka rumus if true atau false di sini gunanya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya maka bisa dikembangkan sendiri sesuai kreativitas kita. Di sini ada banyak sekali pilihan seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, makro juga bisa dilakukan ke dalam sebuah tombol. Nah, kita klik create, kita buat form, misalnya form design seperti ini. Misalnya kita masukkan tombol, kita klik tombol command yang ada pada tab control, kita klik, kita tahan, dan kita klik di sini. Nah, ini ada kategoris, bisa kita pilih action, aksi yang dilakukan. Misalnya form, kita klik open form, kita klik next. Nah, ini form mana yang akan kita buka? Misalnya siswa, ini adalah form, judul official F-siswa. Selanjutnya kita klik next. Nah, sini ada open the form and show, kita klik next. Nah, ini kita pilih aja teks, kita ganti teksnya, misalnya siswa, misalnya seperti itu. Kemudian kita klik next, finish. Nah, di sini akan muncul form siswa yang punya fungsi untuk membuka form siswa. Button ini berfungsi untuk membuka form siswa. Kita coba kita jalankan form view. Selanjutnya ini form siswa sudah aktif, misal kita tutup dulu. Ya. Selanjutnya kita klik, nah maka akan otomatis terbuka. Itu adalah aksi yang kita pilih tadi. Itu. Selanjutnya kita juga bisa berkreasi dengan menu-menu yang ada, aksi-aksi yang ada. Nah, ini adalah form yang sudah saya buat. Nah, form yang sudah saya buat menggunakan aksi-aksi, yaitu untuk membuka form, membuka report, dan ini juga ada membuka grafik dan label. Itu jika kita klik, maka form siswa kita klik,
Nah, akan terbuka seperti ini. Import siswa kita klik, nah terbuka import siswa. Selanjutnya form ortu kita buka, nah akan terbuka form ortu. Selanjutnya untuk grafik kita klik, nah muncul seperti ini grafik. Selanjutnya untuk label kita klik, nah muncul seperti ini. Nah seperti itu. Ini adalah bagian dari makro. Nah itu yang dapat saya sampaikan.